Syutoda Podcast. Sepi. Biasa. Ada yang berhalangan hadir. Cedera kayaknya ya. Cedera. Di sliding. Atau kena kartu merah dia kayaknya nih. Karena mulai suspend. Suspend ya. Jadi hari ini Bung Rasan disuspend Dulu kartu merah. Kartu merah karena kemarin melanggar Bung Arya ketika main futsal ya. Enggak. Ini neriakin wasit. Bangsat lu. Oke, berarti itu ya. Jadi ya Bung Rasan disuspend, jadi kita di sini berdua dulu. Di Studio Wangkong. Sebelum kita mulai, kita ingetin jangan lupa makan. Yes. Nanti mati. Ya itu dia. Kan? Jangan lupa juga subscribe channel kami, like, subscribe udah ya, komen, share, dan jangan lupa kita juga ada di Noise dan Spotify. Download aplikasinya. Kalau mau dengerin kita di situ udah bisa. Barangkali ngepet kuota buat buka YouTube, bisa di Spotify dan Noise. Kita juga ada di Twitter. Kalau mau interaksi sama kita bisa mention langsung ke @syutoda_podcast. Jadi langsung aja nih, kita bahas apa ya hari ini? Kita bahas apa nih hari ini? Mau apa nih? Football history kita. Football history lah ya. Lagi lah ya. Karena kebetulan yang kemarin-kemarin rame terus ya football history kita. Ya, mencari momentum aja. Iya, momentumnya lagi di football history, kita cobalah kita ngobrol football history lagi. Ya, karena kita mau bahas apa nih? Ngomongin di kartu merah, pelanggaran, ini suspend. Kayaknya cocok kalau misalnya kita bahas ini apa namanya, kasus skandal terbesar di dunia sepak bola. Enggak terbesar lah, hampir terbesar ya. Yang terbesar apa dong? Yang terbesar itu apa? Itu. Ya itulah pokoknya. Ya. Yang terbesar kan itu yang UEFA kemarin itu loh. Lagi masih diusut juga itu. Yang mana nih? Kasus yang UEFA korupsi itu loh. Oh iya, benar. Ini salah satu skandal besar lah, kasus besar ya di dunia sepak bola, terutama di Liga Italia. Centrocampo Liga Italia. Ya, jadi kita akan bahas Calciopoli pada tahun 2006. Wah, ini ngeri banget ya sebenarnya ya kalau misalnya kita bahas tahun-tahun itu tuh masih zaman-zaman Serie A juga masih rame tuh. Masih rame, maksudnya seru banget tuh. Saingan lah sama Liga Inggris ya, masih. Liga Inggrisnya lagi ngejar banget tuh. Iya, waktu itu masih Serie A yang di puncak lah, ibaratnya masih liga yang jadi panutan tuh Serie A tuh dulu tuh. IPL tuh masih mencoba untuk ini menggantikan nih. Iya, padahal ini waktu terjadi Calciopoli, Italia juara dunia ya. Italinya iya juara dunia kan? Iya. Ya mungkin ini tumbalnya kali ya. Ya harus ada ini sesajen. Sesajennya adalah terkena kasus Calciopoli. Iya. Nah ini dimulai dari ada seorang jaksa di Itali. Iya. Jaksa apa nih? Jaksa Agung. Jaksa nggak tahu sih. Pokoknya jaksa lah ya. Jaksa lah pokoknya. Nah, itu namanya. Agung artinya besar, berarti jaksa besar. Ya, siapa tahu badannya besar. Oh iya benar. Namanya adalah Pino Narducci. Nah ini tuh dapat info katanya. Info apa nih? Seorang informan dari mafia Itali, De Carbona. Oh, emang ya di Itali terkenal ya mafianya ya? Ya udah itu mah apa namanya, negaranya mafia lah gitu ya. Oke, jadi info dari mafia Itali bahwa ada kecurangan pada tahun 2003 ya? Iya, 2003 sampai 2005 ya? Betul. Apa namanya? Apa tuh? Justru dari lama ya sebenarnya ini kasusnya ya. Bahkan bukan di 2006 bahkan. Iya, dari 3 tahun sebelumnya ya berarti. Betul. Nah, di apa namanya tuh? Ini tuh mafia ini De Carbona ini tuh kayaknya punya musuh juga ya kayaknya mah ya. Kayaknya jadi di pihak sepak bola kayaknya, jadi pengen ngejatuhin meren. Mungkin ya biar keseret kasus kan. Jadi keseret kasus dan ternyata apa namanya? Ternyata betul gitu maksudnya. Terbukti ya bahwa ada grup gabungan wasit gitu ya. Betul, ya disampaikan oleh De Carbona ini bahwa ada grup namanya grup Romawi ya. Itu gabungan wasit atau bisa disebut referee de signature. Oh, itu ngapain tuh dia? Siapa sih yang diuntungkan dari situ?
Juventus. Oh, jadi Juventus ya di sini tuh yang Kita semua tahu lah bahwa Juventus pernah terdegradasi ke Serie B ya. ya ke seri B. Padahal harusnya ke seri C ya, nanti kita bahas sanksinya. Iya betul. Cuman betul, harusnya ya tuh degradasi ke seri B. Padahal musim sebelumnya juara. betul. Tapi dia degradasi. Degradasi. Nah, dan gelar juaranya dicabut ya waktu itu ya. Iya betul. Nah sekilas info bahwa Juventus tuh waktu itu memang lagi digdaya-digdayanya juga ya. Ya. Sudah mencatatkan 27 gelar waktu tahun 2006 itu. Oh, oke. Sebelum dicabut tuh udah dapat 27 gelar gitu. Memang lagi digdaya-digdayanya lah. Ya emang ini ya penguasa Italia ya. Nah ini Apa nih? apa Dia tuh namanya? pemiliknya kaya ya kalau nggak salah siapa? ya si pemiliknya memang kaya. Nah Agnelli ya kalau nggak salah namanya. Dia Iya. tuh penyumbang 5%-nya GDP Italia. Buset. 5%-nya 5% pemasukan negara pemasukan negara dari dia ya. dari dia. Oh, mantep juga. Dia tuh punya Fiat sama Ferrari dan juga media gede nih. Oh, di punya sana. media gede di sana. Ah. Oke. Nah ini tuh si siapa tadi jaksa Siapa? tadi tuh Pino Narducci itu Heeh. akhirnya dengan atas kecurigaan Dan informasi tadi ya. Heeh. Apa namanya Bikin tim investigasi nih. dengan polisi militernya Itali. Italia yang bernama Attilo Auridecchio. Pizza. Pizza. Dan dia itu ketuanya ya, ketua PM-nya ya. Ketua PM-nya. Polisi militer ya. Jadi mereka jogres, Jogres nih. ayo mau balik. Ayo kita ini kolaborasi. Kita kolaborasi Kita untuk kolaborasi untuk menghajar. Oke. Untuk menghajar ini kekurangan ajaran di dunia sport ya. Dunia sport ya, ketidakadilan ya. Ketidakadilan ini Nah, gitu. Nah cara pertama mereka tuh adalah nyadap teleponnya Orang-orang ini nih. orang-orang penting di dunia wasit. Oke. Karena yang dicanangkan media itu kan wasitnya ya yang kurang yang tidak adil. Tidak gitu. adil ya, tidak adil. Oke. Jadi dia nyadap si Bergamo sama Ini Papietto. Papietto. Nah, siapa mereka? Mereka tuh adalah penunjuk wasit. Jadi yang yang nentuin ngatur, nih? lu mimpin lawan ini, lu mimpin lawan ini, lu mimpin lawan ini. Gitu. Oke. Sama yang terakhir yang mereka sadap adalah direktur olahraganya Juventus. Yaitu Luciano Moggi. Oh iya tuh. Ya kan ini aktornya ya. Iya, kebetulan. dan dia tuh kebetulan ini ya, salah satu orang penting di Juve yang bikin salah satu aktor yang bikin Juve jadi sedigdaya itu ya. Betul. Dia yang mendatangkan Zidane, Betul. mendatangkan Pavel Nedved, bahkan Buffon. Terus Betul. dari branding yang dilakukan Juventus pada saat itu tuh dilakukan oleh Moggi juga kan. Betul sekali. Nah, yang bikin mereka kenapa pengen nyadap Moggi juga adalah tuh? setiap terlihat di kamera atau di media Moggi itu lagi nelpon. Oh, jadi pas lagi kalau pertandingan gitu, dia disorot, kok nelpon. Nah, Nelpon itu. kan beda kalau botaknya Milan itu kan. Botak Milan. Kalau botak Milan kan diliatin lagi nonton, lagi ngahuleng gitu kan, ngelamun. Iya. Kalau ini lagi nelpon. Lagi gitu. calling. Oke, gitu. orang sibuk ya, orang Kayak orang sibuk. sibuk gitu. Dan ini juga Apa hal tuh? ini juga dilandaskan karena di media tuh banyak protes gitu tuh. Kenapa nih wasit kok nguntungin banget sama Juventus gitu. Oh. Jadi panas lah waktu saat itu Juve teh sebelum match ke-10 lah bahkan gitu. Sebelum baru awal-awal musim mungkin ya. Awal musim tuh kenapa kok ini banyak kayak keputusan-keputusan wasit yang menguntungkan Juventus. Bahkan mungkin dari musim sebelumnya ya itu. Betul. Makanya timbul kecurigaan tuh. Betul, ya mungkin penalti, gol yang offside dan kawan-kawannya lah mungkin kalau gitu. Oke, Nah, oke. tapi terjadi anomali juga nih sebenarnya. Di match ke-10 melawan Regina ada 2 gol yang dianulir kalau nggak salah di menit akhir dua-duanya kalau nggak salah ya. Jadi yang Dua golnya menyebabkan Juve yang menyebabkan Juventus tuh kalah 2-1 dari Regina. Nah, Dan ini itu pertandingan dipimpin oleh Paparesta, nama wasitnya Paparesta. nama wasitnya. Nah, di sini Moggi stres, Stres berat, bete yang bete. Butuh healing langsung ya. butuh healing, pengen pergi cepet-cepet pergi. Pengen Nah, cepet tapi pergi. dia tuh pergi tuh meninggalkan kunci. Dengan kunci gimana tuh maksudnya? Iya, jadi itu para wasit-wasit yang memimpin pertandingan tadi dikunci di ruang ganti, bro. Kuncinya diambil, dia bawa ke bandara, Langsung liburan. liburan. Buset, terus Dilindungin gimana? kayak Pak? kucing. Gimana wasitnya tuh? Akhirnya wasit-wasitnya harus mendobrak ruang ganti tersebut agar bisa keluar dari stadium. Oke, tapi saking itu ya, siapa maksudnya? Saking dia kesalnya sama wasit tuh Betul, betul. Sampai dikunciin loh, bayangin. Nah, Bayangin. dari peristiwa ini Moggi tuh mungkin berang ya, kesal gitu. Dia tuh nelpon salah satu host acara sepak bola Italia yang paling
apa ya, paling bagus lah mungkin. Influencer lah ya. Influencer dalam dunia sepak bola mungkin ya. Betul, influencer, selebgram Lah ya. Itu Aldo Bicardi. Aldo Bicardi. Itu dia salah satu host di media sana yang memang bisa apa namanya, menjadi sumber informasi yang paten gitu. Kalau zaman sekarang Fabrizio lah Fabrizio Romano ya. Tapi itu kan masalah transfer. Kalau ini memang secara general aja mungkin ya. Kayak Sport 7. Situ ada podcast. Yoi. Kan informasi-informasi yang terpercaya lah, walaupun nggak lengkap tapi seenggaknya bisa jadi informasi yang dipercaya gitu. Betul, kan. karena kita basisnya fakta semua ya. Iya, Insya Allah fakta semua. Kita nggak bisa janjiin ya. Nah jadi si Aldo Bicardi tadi itu memprovokasi bahwa si Paparesta ini supaya dicabut nih izinnya, bahwa dia tuh si Paparesta ini nggak adil nih. Iya, mimpin pertandingan nggak bener nih. Itu di blaming lah pokoknya, bener-bener abis lah itu si Paparesta tuh di media tersebut ya, bahwa Paparesta ini ngerugiin banget lah nih gitu kan. Pokoknya nggak boleh, inilah udah cabut aja izin jadi wasitnya gitu ya mungkin ya. Dan akhirnya terjadi itu gitu maksudnya. Langsung dikenakan sanksi ya, 2 pertandingan dia nggak boleh memimpin. Betul. Dan setelah itu pun dia turunnya jadi memimpin pertandingan di Serie B akhirnya. Betul, karirnya ngedrop lah. Hancur lah ya pokoknya, ibaratnya hancur lah ibaratnya kalau kalian misalnya manajer restoran, terus restoran kalian diangkat sama media terpercaya gitu kan, ibaratnya ternyata misal anggapannya kalau di sini tuh Mata Najwa pernah makan di restoran itu, terus Najwa dibayar untuk bilang bahwa restoran itu nggak enak, kan kalian percaya. Betul gitu betul kan? banget Gitu kan. Betul banget. Mungkin ya perumpamaannya kayak gitulah. Ya, itu mau gitu nyuruh si Aldo Bicardi ini supaya bilang seperti itu gitu, maksudnya ke media publik ya, bahwa Paparesta ini nggak bener gitu. Ya, dan media pun maksudnya publik pun pasti percaya lah. Percaya, dan media-media lain tuh mengiyakan gitu, maksudnya bahwa iya. itu ya karena panas ya, gorengan gitu, pasti ya yang lain media-media kecil pasti ngomong gitu. Iya, dan pada saat itu juga emang media juga belum kayak sekarang ya, kita bisa ngakses banyak pro kontra internet ya, gitu betul. kan, internet nggak bisa ngelihat opini orang langsung gitu di internet. Betul. Kalau pada saat itu kan mungkin koran, TV sama radio ya. Betul. Pada saat itu ya belum sumber berita atau sumber informasi itu, jadi belum makanya ada Twitter, belum ada YouTube. Iya, ya. makanya jadi orang percaya aja gitu dengan mudahnya gitu. Nah, di kejadian ini juga mau gitu nyadar bahwa dia disadap. Kayaknya nyadar karena beberapa hari kemudian mau gitu nelpon Bergamo, dia bilang bahwa gue nanti telepon lu pakai nomor lain ya, lu siap-siap aja. Kenapa mau? Ya ntar aja dah. Ya pokoknya ya ntar kalau ada nomor lain berarti lu ya. Gitu. Iya kan, ya ntar kan lu tahu suara gue kayak gimana. Iya sih, ya siapa tahu lu lagi pilek kan beda suaranya bro. Gitu. Iya, gampang lah, ntar kalau nggak istri gue aja dah. Atau kita pakai kode ya. Nah, 5601 ya. Oke, 5601, oke sip. Oke. Jadi mungkin gitu ya, itu mungkin secara garis besar itu perbincangan Luciano Moggi di telepon yang disadap itu ya. Iya, sama Bergamo ya, Bergamo. Baik lagi tadi Bergamo itu adalah yang menunjuk wasit di Serie A. Betul. Gitu. Dan akhirnya dari situ tuh tim penyidik ini tuh kayaknya nyadar juga nih bahwa gue kayaknya ketahuan nih, gue nyadap nih. Kayaknya gue nyadap gitu. Dan akhirnya memutuskan untuk membuntuti Luciano Moggi. Langsung membuntuti, ngikutin itu langsung ya. Jadi betul. dia ke WC diikutin gitu. Indomaret gitu. Sih beli rokok, beli kondom, terus ke Centro Camposel, beli SIM card deh gitu ya. Bener. Kayak gitu ya mungkin. Gitu, jadi di sini berarti kan dengan nomor lain otomatis berarti nomornya baru semua ya. Iya. Berarti langganan ke Centro Camposel. Dan setelah dibuntut itu ternyata ketahuan bahwa Luciano Moggi ini sering banget melakukan pertemuan dengan federasi sepak bola, federasi wasit di Itali, jurnalis dan investor-investor besar juga ya. Betul, ini menandakan bahwa Luciano Moggi ini orang penting banget gitu. Punya peran nih. Punya peran di Italia ya. Di Italia, di belakang layar tuh dia punya peran nih gitu. Yang mungkin katanya sampai dia sering liburan ya, sering ngejak liburan orang-orang penting itu ya. Betul, pakai mobil polisi. Yang kalau di sini sih kalau di jalan tol tuh biasa ada anak-anak pejabat gitu lah. Gak pernah gue kasih kan. Gak pernah gue kasih. Bodoh amat. Ya, lu juga, kalian juga yang nonton Sutra Podcast kayak gitu mah gak usah diikat karena tidak
tidak sesuai dengan aturannya gitu. ya gitu. Kalau ambulans harus mobil jenazah harus gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak orang nggak mau kena macet mah gila gitu. Iya itulah ya, balik lagi. Nah, singkat cerita ke bulan Februari 2005 ini Mogi nelfon Bergamo lagi nih bro. Gimana tuh? Mau gini? Tar dulu, ini nomor lu ganti sekarang pakai apa nih itunya? Apa? Pakai for sale. Oh, pulsanya mahal kagak? Enggak, aman. Oh, mantap ya udah oke. Kenapa nih mau udah lama nih nggak ngobrol? Iya, ini tolong pilihin wasit ya mau ya. Buat apa nih? Buat pertandingan ntar Jupe biasa. Jupe. Kan nanti mau ini ya, mau apa namanya? Pemilihan wasit pertandingan ya. Pilihin ya gue yang gampang ya. Mau berapa orang nih kira-kira butuhnya? Ya 3 dulu aja dah. 3, oke ntar gue cariin. Biasanya tuh si Berti ini tuh bisa tuh. Berti ini sama Rodomonti tuh bisa tuh. Ya. Sama Rokabuto. Nah tolong lah bisa lah ya. Bisa lah, ntar gue atur lah, itu mah gampang asal ada itunya aja. Gampang, ntar gue transfer aja ke bini lu ya. Jangan bini gue, ntar duitnya habis buat shopping. Oh ya udah, ntar ke lu gampang dah. Iyalah gampang lah itulah, kirim aja ini apa lewat gosen. Nah yaudah, bye. Nah dan itu ternyata terjadi bro. Terjadi ya? Terjadi kayak gitu. terjadi. Pertandingan tersebut dipimpin oleh tadi ya Bertini, Rodomanti sama Takabuto. Oke, dan itu wasit-wasit itu sering banget ya memimpin pertandingan Juventus dan menguntungkan Juventus ya keputusan-keputusannya. Betul, nggak hanya itu doang gitu maksudnya. Dan itu kan hasil sadapan ya. Hasil sadapannya tim penyidik tadi ya. Apa namanya? Nggak cuman itu ternyata, dan di pertandingan yang sebelum Juve main tuh kayak misalnya Juve tuh bakal lawan Bolonya nih. Nah si Bolonya itu di kartu kuning, di kartu merah. Jadi kayak misalnya Bolonya bakal ketemu Inter, Milan, Roma, terakhirnya Juve. Betul. Dan ketika lawannya sebelum-sebelumnya itu kartu kuning biar akumulasi betul, gitu kali ya. Biar suspend gitu pemain-pemainnya. Jadi apa namanya? Ketika menghadapi Juventusnya nggak full power ya. Nggak full tim, full tim. Pincang gitulah kasarnya mah. Oh gitu, sehingga selama musim berjalan itu tercatat 171.000 panggilan ke Mogi. Oh, itu jadi ya itu berarti banyak banget ya dia nelpon ya. Betul, dan ini menjadi salah satu bukti ya bahwa Luciano Mogi berbuat curang gitu. Iya dan menghasilkan ya itu tadi Juventus jadi juara di situ ya. Betul. Di musim itu Juventus jadi juara walaupun di pertandingan penentuan juaranya itu bersih ya harusnya. Harusnya bersih. Karena dipimpin oleh wasit. Wah, itu wasit ternama sih. Wasit terkenal banget yang sampai seluruh dunia tuh kalau dipimpin sama wasit itu tuh takut lah gitu. Bener. Kalau kalian nggak akan tahu lah. Si Belo, botak kan. Wah, ngeri lah itu. Siapa sih namanya? Gue lupa. Ya, kalau kalian belum tahu nih mungkin kalian ada yang nggak ngikutin atau kalian karena dia udah pensiun udah lama juga kan. Iya betul. Kalau kalian nggak ngikutin, namanya adalah Pierluigi Collina. Wah, ngeri itu. Itu wasit yang paling ngeri dan emang paling tegas sih kalau itu. Betul. Nanti mungkin kita bisa jadi bahasan juga ya di football history. Football history mungkin kita bahas wasit gitu kan. Iya, jarang-jarang kapan-kapan ya kan. Ya, jarang-jarang. Kapan lagi, boy. Nah, itu dia. Nah, itu akhirnya dipimpin itu walaupun ya akhirnya Juventus di situ tetap menang 1-0 dan jadi juara tuh di musim itu. Betul. Nah, akhirnya nih setelah sekian lama, nah ini si investigasi tim penyidik tadi itu bocor ke media. Ada yang ini ya, ada yang cepu ya biasa ya, ada yang comel. Langsung beberes lah bukti transfer. Bukti apalagi nih kayak pokoknya bukti suapnya itu pasti dihilangkan lah oleh Luciano Mogi. Coba gitu. Coba dihapus jejak-jejaknya. Nah, walaupun begitu terdapat 6 bukti ya. Akhirnya ini ya berhasil diamankan 6 bukti ya. 6 bukti berhasil diamankan, yaitu 6 ponsel dan terdapat 416 panggilan dan terdapat 300 lebih SIM card. Buset. Untung besar Centro Camposel, Abadi Sel kayaknya nah, kan ya. Jaya Sel. Itu kayaknya untung besar tuh kayaknya. Betul, dan akhirnya karena investigasi ini bocor aja wayahna ya, jadi si tim penyidik tadi itu jadinya langsung bawa ke persidangan gitu. Maksudnya ini harus diadili gitu. Ya harus langsung ditindak lah gitu. Betul, dan akhirnya pada tahun 2011
Luciano Loggi dinyatakan bersalah ya dan mendapat hukuman 5 tahun penjara 5 tahun 4 bulan ya. 5 tahun 4 bulan ya? Oh, penjaranya. Betul. Oh, lama ya. Sebenarnya gara-gara media juga sih dia ketangkep sebenarnya ya. Iya, Gitu kan. kalau medianya nggak gitu, nggak akan langsung diangkat mungkin ya. Masih diinvestigasi mungkin. Nggak akan di-accuse. Nggak akan di-accuse ya, nggak akan langsung jadi tersangka. Iya, tersangka, bener. Tapi selain Moggi dan Juventus juga, klub-klub lain ada juga ya yang terkena sanksi. Di antaranya itu ada Lazio, Fiorentina, AC Milan dan Regina tuh yang kena sanksi. Nggak mau ini ya, Nggak mau rugi ya, iya, nggak mau sendiri ya. Nggak mau dihukum sendiri. Dia bilang, Bu, dia juga nyontek Bu, gitu kalau di zaman sekolah tuh. Zaman sekolah tuh, Bu dia ngerokok di sekolah. Bu dia ngerokok di WC gitu, kan gitu. Oh, enggak, gua juga. Ah, kamu jangan bohong. Iya Bu, tapi saya diajak sama dia juga Bu. Jadi semua kena gitu. Di antaranya itu tadi. Betul. Untuk Juventus tadi sanksinya itu adalah degradasi ke Serie B, walaupun harusnya ke Serie C1 ya. Iya, betul. Cuman betul. Akhirnya setelah melakukan proses banding dan mungkin Juventus itu salah satu wajah dari Italia dan Serie A di kancah sepak bola dunia ya. Jadi mungkin makanya nggak jauh-jauh lah dituruninnya Serie B aja gitu. Iya, betul. Serie B dan pengurangan poin sebesar 9 poin. Juga tidak berhak mengikuti Liga Champions pada musim selanjutnya 2006-2007. Betul, karena ya maksudnya udah masuk Serie B masa ikutan champion ya. Iya, itu dia makanya. Dan gelar Serie A-nya pada musim 2004-2005 dicabut dan 2005-2006 juga dicabut. Oh, dicabut? Iya. Oh nggak, dipindahkan ke AC Internazionale Milan? Oh iya, maksudnya diturunkan ke yang peringkat setelahnya. Betul. Harusnya AC Milan. Iya, tapi AC Milan kena kasus juga. Jadi pengurangan juga, jadi akhirnya Inter Milan lah yang jadi juara pada 2005-2006. Tapi untuk 2004-2005 di situ akhirnya diputuskan tidak ada juara. Betul. Tidak ada juara tuh di situ. Itu gelap lah ya. Ya, dan selain itu juga Luciano Moggi selain tadi di penjara ya, diberikan hukuman tidak boleh melakukan aktivitas dalam bidang sepak bola lagi selama seumur hidup. Ya, itu tuh. Masih hidup nggak sih? Mungkin masih ya. Ya, semoga aja lah ya gitu. Semoga aja mungkin dia jadi ini mafia pulsa. Mafia pulsa, bener. Karena udah punya banyak kenalan di Centro Kamposel kan. Centro Kamposel, Abadisel, Jayasel. Nah, selain itu ada Lazio juga tuh kena sanksi. Lazio kena pengurangan 3 poin untuk Serie A 2006-2007 dan tidak berhak mengikuti UEFA Cup. Dulu tuh yang sekarang tuh UEFA Europa League ya. Iya, jadi Europa League sekarang. Ya, dulu tuh UEFA Cup pada tahun 2006-2007. Habis itu Fiorentina juga kena pengurangan 19 poin untuk 2006-2007 dan tidak berhak mengikuti Liga Champions tuh. Kalau itu masuk zaman-zaman Luca Toni tuh. Oh iya, Luca Toni lagi ngeri. Iya, zaman-zaman Luca Toni lagi mantep-mantepnya tuh. Tapi akhirnya ya karena sanksi tersebut jadinya nggak bisa tampil. Terus ada AC Milan juga yang tadi terkena pengurangan 8 poin untuk 2006-2007 dan pengurangan 30 poin untuk 2005-2006 yang makanya akhirnya Inter yang jadi juara tuh. Betul. Itu. Dan selain 4 tim besar itu ada juga nih yang kena sanksi tim yang mungkin menengah ke bawah lah. Iya, menengah ke bawah lah. Itu Regina juga kena tuh. Betul. Dia klub Regina itu terkena denda senilai 68.000 rupiah. Beli pulsa harus itu Boy. Iya, SIM card. Bener. Enggak, 68.000 pound sterling. Oh, kira itu buat beli pulsa. Beli pulsa lagi ya. Iya. Selain itu presiden dari Regina juga terkena denda pribadi nih sebesar 20.000 pound sterling dan dilarang beraktivitas di dunia sepak bola selama 2,5 tahun. Oke. Ngeri juga ya nih makanya. Iya, makanya mafianya ngeri ya zaman-zaman Italiano. Terus ya begitulah. Memang kayaknya sepak bola zaman dulu mungkin masih sampai zaman sekarang ya. Betul. Mungkin zaman sekarang lebih rapih mainnya. Betul. Gitu. Lebih rapih dengan sistem yang lebih besar. Yoi. Karena ya dunia sepak bola sekarang balik lagi ya udah jadi bisnis gitu. Udah jadi bisnis dan udah semakin ini ya publik ya investasinya juga gila-gila kan. Iya, investasinya gila-gila. TVS dan itu pasti semata-mata kalau bukan uang apalagi sebenarnya gitu. Iya, karena di mana ada ketertarikan publik bisa menghasilkan uang, disitulah ladang bisnis ya. Ladang bisnis yang namanya bisnis jarang sekali yang bersih. Ya, jarang sekali yang bersih ya. Itu ya apalagi bisnis kayak gini yang menyangkut orang-orang penting di negara masing-masing ya. Betul. Biasanya sih begitu. Dan ya itu tadi
kasus tersebut juga akhirnya membuat Juventus kehilangan banyak pemain pentingnya ya. Ya, kehilangan banyak besar, pemain besar, pemain kuncinya itu. Di antara itu ada Patrick Vieira dan Zlatan Ibrahimovic yang pindah ke Inter Milan. Yoi. Lalu ada Gianluca Zambrotta dan Lilian Thuram ke Barcelona ya. Barcelona tuh. So ada Fabio Cannavaro dan Emerson ke Real Madrid. Padahal itu Cannavaronya Ballon d'Or ya. Ballon d'Or loh. Makan menang Piala Dunia itu langsung Ballon d'Or kalau nggak salah dia ya. Iya. Langsung pindah ke Madrid. Langsung pindah ke Madrid Iya, ya karena itu kalau nggak gitu tuh tetap di Juve mungkin ya. Mungkin Itu. gitu. Dan ada Adrian Mutu yang pindah ke Fiorentina. Ke Fiorentina dan ya itu walaupun masih ada juga beberapa pemain besarnya yang stay gua mau sama Juve aja lah gitu. Stay Iya. namanya loyal ya. Loyal ya yang ya udahlah teman gua ketahuan nyontek dihukum gua ikut aja lah dihukum gitu kan Iya, kayak gitu. bener. Ada Gianluigi Buffon, Gianluigi Cialini Buffon. baru ini ya, Cialini baru naik tuh. baru naik. Terus ada Rafael Nedved, Rafael Camoranesi, Nedved, dan Del Piero. El Capitano El Del Piero. Capitano Del Piero itu dia. Dan striker siapa ya waktu itu ya? David Trezeguet kalau nggak salah. Ya Trezeguet ya zaman-zaman masih Trezeguet itu ya. Dan ya itu juga kasus itu juga menyebabkan pamor Serie A turun banget nih. Kacau ya. Hancur lah pokoknya Serie A. Hancur Serie A itu. Hancur banget yang harusnya yang dulu tuh merupakan salah satu bahkan tim liga nomor 1 ya. Betul. Liga nomor 1 di dunia ya Serie A tuh. Betul. Slotnya jadi ngurangin kalau nggak salah yang awal 4 jadi 2 apa 3. 3 ya. 3 ya. Ya, pokoknya dia jadi turun lah jadi malah sempat kalah dari Liga Jerman dan Liga Prancis dan Liga Belanda tuh kayaknya tuh kalau nggak Ya salah. kalau nggak salah sempat liga apa gitu jadi 4 sendiri terus tiba-tiba ada dari liga mana. Iya itu tuh gara-gara itu. Gara-gara ini si Italia itu turun. Iya, gara-gara pamor Italia turun dan akhirnya itu tadi Poinnya dikurangi oleh FIFA gitu. ya koefisiennya oleh UEFA ya ya, oleh UEFA koefisiennya dikurangin dan ya itu akhirnya semenjak itulah Liga Inggris jadi liga top di dunia gitu. Betul banget itu keruntuhan Serie A ya. Keruntuhan bisa dikatakan keruntuhan Serie A lah kasus ini tuh gitu. Walaupun sebenarnya waktu itu AC Milan juara ya, balik lagi ya tadi ya. Iya, pada tahun 2007 juara tuh Liga Champion. Iya. Tapi ya gimana lagi, Bro? Ya, Serie A-nya turun ya mau dikata Apa ya. mau dikata kalau cuma AC Milan sendiri nggak kuat kan itunya. Betul, dan itu juga keruntuhan AC Milan pun hampir dimulai di sana juga ya. Iya, semenjak itu mulai dibeli pemain-pemainnya. Betul. Kayak gitu mulai pindah. Kayak waktu itu tuh Kakak tuh 2008 ya. Ya, ke Real Madrid Madrid ya? ya. 2008 ya Kakak ke Madrid, habis itu pemain-pemain Seva ke Chelsea waktu itu ya. Iya, Sevanya pun pindah. Maldini pensiun. Maldini udah pensiun jadi ya itulah mungkin ya situ titik-titik balik hancurnya Liga Italia itu di situ gitu. Betul. Walaupun sebenarnya Juventus sendiri sempat ya di 2010 sampai segini tuh 9 kali juara langsung. Langsung ya jadi setelah dia degradasi tuh Bangkit langsung. musim selanjutnya langsung naik lagi. Ya karena pemain-pemainnya masih Rafael Nedved. Betul, dan yang punyanya masih orang kaya. Masih orang kaya. Ya, Aman gitu kan. Kalau gitu mah kasus Calciopoli ini baiknya jadi pelajaran buat kita semua ya. Ya ibu. Nggak hanya di sepak bola tapi di kehidupan kita sehari-hari. Apa tuh? Apa pelajaran yang bisa kita ambil nih? Jangan main curang. Jangan main curang. Kalau bersaing sehat. Gitu. Terus jangan Banyak kok cara yang lebih baik ya. Ya, maksudnya ketika kalian berusaha sebaik mungkin ya walaupun nggak berhasil tapi kalian akan mendapat pelajaran yang baik mendapat juga. pelajaran yang berbaik lah gitu kan gitu. Dan yang satu lagi dari gua, Bro. Apa tuh? Jangan lupa ting nomor. Jangan terlalu banyak nomor, bisa dikira banyak utang. Banyak utang ya? Dikira penjahat atau banyak utang. Banyak utang dikejar-kejar pinjol ya. Nah, itu. Ya itulah ya berarti ya itu tadi ya pesan moral dari kita ya. Memang dari kita. Nah, ya udah gitu aja palingnya dari Calciopoli kali ini kemarin. Iya mungkin football history kali ini kayak gitu aja mungkin udah cukup menggambarkan ya kasus Calciopoli tahun 2006 itu udah menggambarkan dan mungkin walaupun ada yang mungkin masih ada yang kurang-kurang, ada yang kurang lengkap, kalian tahu lebih banyak gitu ya. Kita di sini betul. Kita di sini bukan berarti kita tahu semuanya gitu. Ya, balik lagi kita Balik juga lagi. Ingin mengulas aja ya, Iya, nostalgia aja gitu. Nostalgia aja supaya mengingatkan lah atau mungkin kalian yang belum tahu memberikan informasi lah supaya kalian tahu gitu bahwa Serie A tuh ini loh yang bikin hancurnya gitu Ya, kan. betul. Jadi paling segitu aja dari kami. Bentar dulu. Apa nih? Jangan lupa subscribe channel kita, Yoi. like, comment, share, dan kita juga udah ada di Spotify dan Noise. Yoi. Kalau mau interaksi ada di Twitter @sutradapodcast. Ya betul sekali. Jadi jangan lupa mention aja atau komen aja di bawah biar
interaksi langsung nih sama kita atau mau ngasih informasi nih, ini enggak sebenarnya Luciano mau gitu bapak gua misalnya gitu. Ya, misalnya ada yang Bapak lu. gitu ya. Iya, benar. Misalnya ada yang kayak gitu, boleh silakan kita Terima aja ya. kita terbuka kok gitu, Kita terbuka betul. gitu ya. Udah mungkin sekian dari kami, gua Arya out. Elmi juga out dan mewakili Bung Rasan. Terima kasih. Bye bye.